Nah, terus kita lihat lagi ada apa nih? Destination service. Nah, ini juga jadi problem juga nih dari teman-teman ekspor sebelumnya. Ada yang nanya bahwa Mir gitu ya. Ini kok udah ada buyer gitu ya dari sana gitu, mau dia door to door gitu. Nah, setelah setelah gua riset nih Tang, ternyata nggak hanya ada eksportir pemula, ternyata juga ada buyer pemula. Oh, gitu. Yang nggak bisa provide door to door, nggak ngerti sistemnya kayak gimana gitu. Tapi dia minta door to door. Nah, gara-gara masalah itu punya agent-agent dan juga tim-tim di banyak negara yang bisa handle pengiriman-pengiriman yang contohnya door to door tadi gitu. Nah, dari situ nih kita juga punya nih, kita mau kenalin ke teman-teman semua bahwa eksportir sendiri tuh punya 3 fitur utama. Yang pertama itu ada XC gitu ya, bisa dilihat ini dashboard kita, ada XC, XR dan juga X paket gitu. Nah, mungkin mau sekalian nggak nih teman-teman dari ekspor kelas kali ini ada yang mau on mic, mungkin kita mau langsung demonstrasi ini untuk yang sudah punya komoditinya mungkin, dan kita mau cek rate gitu. Bisa langsung on mic aja nih, siapa nih di sini? Mas Bintang, coba Mas Bintang cari satu orang, kita coba demonstrasiin langsung. Kalau Mas Liwa bisa nggak? Mas Liwa mungkin. Oh, Mas Tedis. Mas, boleh diskusi sedikit gak Mas tentang pengiriman barang lewat eksportir ini Mas? Tapi aku langsung ke studi kasus ya Mas ya. Mas, halo Mas, agak sedikit jaringannya di sini agak sedikit kurang Iya, baik Mas. iya. Oke, oke. Jika diizinkan Mas, diskusi sedikit. Pengen ini sih dari studi kasus yang beberapa waktu ke belakang eh, ada ya aku alamin gitu. Jadi beberapa waktu ke belakang itu aku sempat komunikasi Mas dengan calon buyer, mungkin ya kita sebutnya calon buyer. Nah, beliau itu ada di Timur Tengah Mas. Nah, Timur Tengah. Nah, untuk kebutuhannya sendiri waktu itu beliau sampaikan itu tidak terlalu banyak sih sebetulnya. Jadi komoditasnya waktu itu tuh beliau vanili Mas, vanila. Nah, tidak terlalu banyak, itu masih di 100 kilo lebih lah, kurang lebih di 100 kilo. Nah, ketika saya cek pengiriman itu di beberapa pengiriman yang lain ya, tarifnya tuh lumayan gitu, jadi dibebankan per kilonya itu lumayan. Nah, kalau untuk eksportir sendiri, kalau dengan studi kasus seperti itu, nah seperti apa sih Mas nanti untuk ongkos kirimnya dan lain sebagainya? Ke aplikasi nggak? Terus share screen. Oke, mungkin bisa sebentar ya Mas ya, kita setting dulu biar bisa masuk ke aplikasi sekalian. Jadi teman-teman juga bisa lihat dashboard kayak gimana, flow-nya kayak gimana gitu ya. Betul, betul Mas. Boleh, siap. Sebentar. Kita stop share dulu nih dari sini. Nah, kalau yang tadi itu kalau 100 kilo tuh berarti kita ke arah udara gitu ya, pengiriman udara ya Mas Tendis ya?
Oke, sebentar. Ini kita coba di XR berarti. Jadi teman-teman kalau mau yang pengiriman udara bisa klik langsung aja ke XR gitu. Oke, di sini lokasinya kita cari lokasi pengiriman di Jakarta Soekarno-Hatta. Terus untuk lokasinya kemana Mas Tendis? Untuk lokasinya itu kemarin ada dua sih Mas. Ada yang dari Iran satu, ada juga yang dari Brazil, dari Rio de Janeiro. Oke, coba tapi paling yang paling rate-nya paling tinggi di Kemarin di mana? Brazil Mas, yang di Brazil. Brazil. Oke, kita coba ke Brazil ya. Oke. Brazil. Oke, di sini ada Rio de Janeiro. Jadi kita juga portnya ada di Rio de Janeiro sama di Sao Paulo. Di Rio Kita sih Mas coba di kemarin. Rio de Janeiro dulu. Oke. Oh, Rio de Janeiro ya, pas banget nih. Oke. Langsung kita cari di sini juga teman-teman bisa lihat di sini ada barang umum, pertanian dan penanganan barang dengan penanganan khusus. Kita klik pertanian di sini. Apa? Ya. Oke, berarti coba ke rempah-rempah ya. Iya, rempah-rempah juga. Kita ke rempah-rempah di sini. Untuk kuantitasnya berapa, Mas? Ya Mas, Kuantitasnya berapa? Kuantitas barang. kemarin sih untuk yang beliau sampaikan itu untuk pemesanannya kalaupun nanti jadi itu masih di angka 100 kiloan sih Mas. Oh, 100 kilo ya. Oke, oke. Betul. Kalau gitu 100 kilo. Kita bisa, ini kuantitas ini untuk kemasannya, terus kita di 100 kilo, kita tulis 100 di situ. Untuk kemasannya apa, Mas? Untuk Kita kemasannya coba di sini. kemarin vakum apa ya, plastik vakum itu Mas. Box ya berarti tapi nanti Oke, oke. plastik Kalau vakum gitu, itu dimasukkan ke box. oke box. Kita coba box berarti ya. Nah, di sini teman-teman langsung kita ini kan isi untuk kuantitinya berapa gitu ya, dari berat per barangnya gitu. Terus kita langsung klik dapatkan harga terbaik. Panjang lebar tingginya udah diisi. Nah, untuk panjang lebar tingginya kita coba Iya. kasih sekitar misalkan 50 kali 35. 100. Ini tingginya mungkin 100 gitu ya. Dapatkan harga terbaik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini harga yang di sini ini hanya ini freight, harga freight only gitu. Terus di sini ada add-ons di mana teman-teman bisa checklist. Nah, ini nih bisa langsung misalkan teman-teman butuh kayak export license gitu kan, diklik gitu untuk trackingnya gitu. Tinggal di sini terus ada port clearance juga. Nah, untuk vanilla itu biasanya ini nggak sih Mas? Kita pakai karantina kan? Iya, Betul. Nah, soalnya dia kan barang Betul, Mas. pertanian. barang pertanian. Nah, ini untuk vanili sendiri kita klik karantina di sini. Nah, terus ada yang misalkan teman-teman mau nanya, Mas kok ada MSDS? Bisa juga kita tergantung untuk yang misalkan kayak mau ekspor kopi bentuknya powder gitu, powder itu biasanya kita bisa provide untuk MSDS-nya gitu. Kemudian ini pengirimannya door to door gitu nggak, Mas Tendis? Kemarin dia sih ngirimnya alamat perusahaannya sih Mas, langsung ke perusahaannya. Oke, kalau begitu itu tandanya biasanya sih door to door ya. Berarti kalau door to door
add-ons yang port of discharge itu tuh diklik semua, Mas. Nah, di sini. Tapi kalau untuk door to port, yang port of discharge ini nggak perlu di checklist. Gitu. Oke. Terus kita klik book now. Nah, ini dia. Ini kelebihannya dari eksportir. Semua harga kita bisa kelihatan di awal gitu. Jadi para calon eksportir kayak Mas Tendi sendiri itu bisa ngira-ngira harga yang dikeluarin ke buyer itu berapa gitu. Karena kan tadi kan saya juga udah spill masalahnya, itu tuh teman-teman ada yang hidden cost gitu kan. Nah, ini kita bisa mitigasi masalah tersebut dengan aplikasi eksportir. Jadi Mas Tendi sendiri bisa lihat nih, ada harga freight all-in-nya, ada tracking-nya, export license, port clearance, sampai dengan delivery-nya. Karena tadi Mas Tendi bilang si perusahaannya ada ngirim alamatnya gitu ya. Itu kan berarti kan door to door gitu. Bisa dibilang door to door all-in. Nah, di sini juga teman-teman bisa klik nih yang namanya asuransi. Itu asuransi terhadap barangnya sendiri. Terus di bawahnya juga ada kalau teman-teman butuh repack, tinggal di checklist aja. Butuh pallet dan wrapping, checklist aja. Kita juga bisa handle untuk hal itu. Terus juga, nah kalau asuransi sendiri itu bisa kita coba di sini. Nah asuransi itu tuh nilainya tuh 0,3% dari harga barang. Dari harga barang keseluruhan gitu. Coba kalau di sini di bawahnya teman-teman bisa langsung masukin detail barangnya, harga barangnya, gitu kan. Terus nama penerimanya di sana, gitu. Kayak Mas Tendis tadi bayarnya, detailnya di sini Mas. Oke. Gitu. Nanti tinggal book now. Oke. Gitu. Sementara sih itu. Terus mungkin dari teman-teman ada yang untuk Eksi mau kita praktekin untuk perjalanan pengiriman laut. Oke Mas, terima kasih banyak. Sudah sangat jelas. Nanti saya akan coba simulasikan Siap, Mas dengan Tendis. aplikasinya langsung. Oke, sama-sama Mas Tendis. Oke. Nah, gimana nih Mas Bintang? Tadi Mas Tendis kayaknya udah mulai tertarik tuh sama aplikasi kita. Iya, pasti lah, karena bagus banget. Benar. Segala macam biaya sama apa keperluannya tuh kita langsung bisa lakukan di satu tempat, langsung bisa dilihat di satu tempat gitu. Oke. Bahkan sampai pengurusan dokumen dan palet-palet atau packing segala macam bisa dilakukan di satu tempat tadi di ujung sebelum kita book now. Ya, itu menjadi concern kita sih Mas di aplikasi gitu kan. Kita ngelihat teman-teman gitu kan yang kesusahan untuk kirim barang gitu kan. Kita ciptain aplikasi ini buat bantu teman-teman juga. Gitu. Oke, coba Mas Emir mungkin bisa langsung jelasin per fiturnya supaya kita bisa tahu gimana Boleh. fitur-fitur yang ada di sini. Oke. Nah, ini kita masuk ke PPT ya. Oke, teman-teman, apakah PPT saya sudah terlihat? Iya, Mas. Kalau sudah bilang Udah sudah clear, ya? di chat. Oke, aman ya. Nah, di sini kita punya 3 fitur utama tadi yang saya bilang. Ada XC, XR, dan juga X paket. XC ini kita bisa dilihat kita ini tentunya pengiriman via laut gitu. Kita provide FCL dan juga LCL. Gitu. Kemudian ini alurnya
kurang lebih sama sih alurnya tadi seperti yang saya praktekkan untuk barangnya Mas Tendis tadi gitu. Terus yang kedua kita ada uh, nah, ini untuk pembayarannya, metode pembayarannya setelah tadi kita mengisi detail barang, detail penerimanya gitu ya. Kita klik book now, terus ada metode pembayaran gitu. Ada virtual bank account BCA, BNI, Mandiri Bill Payment, terus ada transfer bank dari BCA dan juga GoPay. Gitu. Kemudian selanjutnya ini XR yang tadi saya praktekkan kepada Mas Tendis. Kita skip aja Mas Binang. Nah, ini ada X paket. Ada yang nanya, Mas, X paket apaan sih gitu ya? Jadi X paket itu tuh kita melihat bahwa ada kendala teman-teman mau ngirim barang sampel dengan quantity yang kecil gitu. Nah, kita hadirin fitur ini buat teman-teman ya biar bisa ekspor barang tanpa minimum quantity. Gitu. Tentunya kalau X paket nih lebih tepatnya kayak paket ekspres Mas, karena kita pakai via udara. Oh, Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngirim barang under 50 kilo gitu ya. Terus untuk apa namanya? Untuk ngirimnya kayak aduh, kemahalan nih kita pakai pesawat. X paket solusinya sih. Jadi teman-teman bisa langsung aja download aplikasinya, cobain fiturnya, bisa coba-coba untuk dashboardnya. Nanti kalau ada bingung-bingung nih setelah 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 menggunakan aplikasi kita bisa langsung tanya aja di grup, nanti kita bakal diskusi di situ. Jadi nggak cuma satu orang aja, tapi semua teman-teman bisa tahu nih kendala-kendala teman-temannya dalam grup itu apa gitu. nah, Mas Emir, kalau untuk jasa yang bisa di-provide eksportir, apa cuma 3 tadi itu aja? Tentunya enggak sih. Itu fitur utama kita memang. Iya. Tapi kita juga punya 3 fitur lainnya. Contohnya seperti ada ekstrak di mana kita bisa provide teman-teman mau tracking, jasa tracking yang tadinya kebingungan buat karena ada minimum tipe kendaraan, kita bisa nih keluarin tipe-tipe kendaraannya di ekstrak gitu. Tentunya kita kasih harga di awal dengan detail-detailnya gitu. Oke. Terus ada juga yang kedua tuh Excel warehouse untuk teman-teman yang butuh sewa warehouse ketika barang datang di Jakarta terus bingung mau dikemana ini, bisa langsung klik di fitur warehouse gitu. Terus juga ada teman-teman yang Mas saya mau ngirim barangnya ini, tapi saya butuh dokumen ini, misalkan kayak fumigasi standar atau misalkan insurance policy gitu. Bisa, kita punya fitur yang namanya Xdoc gitu. Dimana yang contohnya di sini ada MSDS, bisa teman-teman lihat sendiri gitu kan. Ada self hitting test gitu. Berarti cukup lengkap juga ya jasa yang ditawarkan oleh aplikasi ini ya, Mas. Iya dong, karena balik lagi kita mau jadi solusi teman-teman gitu. Kita mau bantu teman-teman yang baru mau mulai ekspor atau sudah dalam proses ekspor di tengah-tengah perjalanannya terus mengalami kendala, kita mau banget jadi solusinya. Oh, oke, oke, oke. Oke. Dan gimana ya, eksportir ini berharap dengan adanya eksportir tuh bisa ngebantuin teman-teman dan banyak bermunculan nih eksportir-eksportir baru gitu. Jadi kita bikin link lagi lebih besar lagi dengan eksportir. Iya, betul, betul. Oh, Oke. Makasih banget ya Mas Emir atas penjelasannya mengenai aplikasi eksportir. ya dong. Aplikasi ini bisa dibilang lengkap banget ya. Dari kita mau mempersiapkan ekspor sampai untuk pengurusan ekspornya tuh udah bisa di-provide sama aplikasi ini ya.
Oke, perkenalkan nama saya Bukhori. Pekerjaan saya kalau sehari-hari ya petani, bisa dibilang petani. Terus juga ngurusin kelompok tani ya, ngurusin kelompok tani. Kebetulan saya mengelola kelompok tani gula aren ya di daerah Lebak Banten di sini di pelosok. Ya banyak juga yang bertanya-tanya ini beneran ekspor atau enggak ya? Karena kan pelosok banget kalau teman-teman nanti berkunjung ke sini pasti wah ini beneran enggak ya jalannya ke sini gitu. Jadi asli ya kalau dibilang petani, memang kita petani gitu. Nah, saya gabung mengelola kelompok tani itu 2016-an ya. Kemudian 2016 itu saya belajar ekspor di Kementerian Perdagangan. Ya ekspornya belum zaman kelas-kelas ekspor kayak sekarang lah ya gitu ya. Tapi waktu itu cuma belajar kayak setiap coaching klinik untuk ekspor itu paling 3 hari, 2 hari gitu ya. Akhirnya singkat cerita mulai memahami tata cara bisnis ekspornya, kemudian konsultasi juga ke lembaga-lembaga terkait sampai akhirnya bertemu kesempatan, bertemu buyer yang real gitu ya. Dan karena saya sudah menguasai tata cara ekspornya, akhirnya bisa closing perdana tuh 2017-an gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ekspor ke beberapa negara ya. Amerika, kemudian Australia, Jerman, Taiwan, Korea Selatan. Ya, Korea Selatan itu kita kontrak sampai 2025. Ini bulan ini juga harusnya sudah kirim lagi nih. Ya, kemudian bulan ini ada 3 kiriman ke Malaysia juga gitu. Jadi saya tuh di sini ya teman-teman ya, cuma sharing seputar pengalaman saya pribadi gitu ya. Gimana sih caranya petani jadi eksportir? Maksudnya step by stepnya itu kan kadang-kadang nih kalau untuk awal-awal kita belajar ekspor, termasuk saya dulu ya teman-teman ya, eh, itu tuh kadang kebingungan gitu. Ini kita mulainya dari mana dulu sih yang benar gitu ya? Atau kadang-kadang kita bingung, ini abis ini ngapain ya gitu ya? Itu juga termasuk saya juga kayak gitu ya dulu teman-teman ya. Karena kan belajarnya, misalkan ya, saya ikut kelas di Kementerian Perdagangan, itu unit kompetensinya misalkan apa? Menghitung harga, ya kan? Menghitung harga. Terus habis itu selesai tuh. Terus saya pikir lagi, lu gua kemana lagi nih abis ini gitu ya? Nah, terus ada lagi nih pelatihan. Misalkan korespondensi, korespondensi ekspor ya kan? Korespondensi. Nah, tapi sebagai eksportir pemula yang baru belajar, saya juga bingung tuh. Ini eksportir apa korespondensi ini dipakainya setelah apa nih kita nih? Gitu kan bingung juga. Nah, setelah saya sedikit berpengalaman di bidang ekspor ini kurang lebih mungkin 7 tahunan lah ya gitu ekspor. Alhamdulillah dan saya bisa menyimpulkan gitu sedikit-sedikit berdasarkan pengalaman. Oh, jadi sebenarnya step yang enak tuh dari sini ke sini loh gitu ya. Kalau misalkan dari buyer dulu atau dari produk dulu, sebenarnya yang better tuh yang mana gitu, yang lebih baik tuh yang mana gitu. Meskipun kita cuma seorang petani, tapi karena sudah melewati sedikit pengalaman, jadi kita bisa nyusun step by stepnya nih. Yang enak tuh untuk jadi eksportir kalau misalkan dasarnya kita petani ataupun memang nggak ada background ekspor tuh dari mana. Gitu. Maka dari ini saya membuat judul yang namanya Petani Jadi Eksportir gitu ya. Inovasi sukses ekspor bagi pemula. Oke teman-teman ya, kita mulai saja. Itu sekilas tentang perjalanan saya. Saya juga tentunya masih perlu banyak belajar juga ya. Tapi kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa yang sudah saya alami gitu. Oke, jadi tentu saja kalau kita mau bisnis ekspor ya harus mengenal ekspornya. Teman-teman di sini pastinya kalau sudah terjun mau niat ekspor ya pasti udah tahu lah ya. Ekspor itu apa? Berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2021, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean atau kirim barang ke luar negeri lah ya, disebut ekspor gitu. Kalau kirim dari luar negeri ke Indonesia ya sebaliknya disebut impor gitu. Nah, kelebihan bisnis ekspor ini berdasarkan yang saya alami ya, itu yang pertama pastinya target marketnya sangat luas sekali. Ya, saya juga nggak terpikir gitu sekarang bisa ternyata gula aren kita bisa dijual ke berbagai negara ya. Dulu mah saya ekspektasinya tuh cuma bisa jualan lokal. Kebetulan kan kita supply ke pabrik-pabrik di Jabodetabek ya sebagai supplier bahan baku gitu ya. Dan sekarang loh kok enak juga ya gitu bisa target marketnya lebih luas, bisa ke berbagai negara gitu. Terus yang kedua adalah bersaing bebas tidak dalam kondisi pasar yang sama, betul sekali. Ya, jadi karena ini global trade, jadi sangat luas sekali marketnya, kemudian persaingannya juga bebas. Umumnya kuantiti ekspor ya, kuantitinya dalam jumlah besar, betul sekali. Karena nggak mungkin ekspor gula aren cuma 10 kilo, kita mau dapat dari mana nih untungnya gitu. Jadi kalau ekspor itu harus menentukan minimum order quantity juga gitu, biar kita tidak rugi tentunya. Kalau aren tuh mungkin kami ya karena dekat dari pelabuhan Tanjung Priuk, nggak terlalu jauh.
ya kisaran 4 jaman gitu. Jadi dengan kirim 1 ton aja sebenarnya udah masuk gitu harganya ya. MOQ-nya sudah oke tuh. Kemudian harga jual jauh lebih tinggi dari pasar lokal. Nah, ini lagi nih. Saya teman-teman ya, kebetulan kelompok tani kami jual produk gula aren ke pabrik-pabrik di lokal. Itu ngambil untungnya bahkan sangat dipres sekali sama pabrik itu. Ya, mereka tuh mintanya sangat bawah sekali gitu harganya. Untuk ngambil profit paling kisaran 10% lah ya, 10%. Jadi kalau 1 ton harga aren 30 juta, ya kita paling dapat 3 juta. 10% lah ya, itu udah bagus banget segitu juga gitu. Malah kalau kita main ke pabrik-pabrik gede kayak Indofood, ya kebetulan saya juga udah tanda tangan kontrak sama Indofood, dia minta harga berapa coba? 14.500, 14.900. Dapat dari petani aja kita berapa? 17.000 gitu. Jadi kalau apa namanya? Ekspor ini pasti untuk harga jauh lebih tinggi. Kita bisa dapat profit itu kalau untuk ekspor ya minimal 35%. Terus terang kalau untuk aren ya itu kami di 35%-an. Kalau untuk rempah-rempah bisa sampai berapa ya? 50 sampai 80, bahkan ada yang 100% saya jual kayak daun sirih ini nih. Daun sirih ya, daun-daun sirih itu saya jual malah beberapa kali lipat, 2 kali lipat bahkan lebih gitu untuk produk daun sirih itu. Karena kan di sini termasuk golongan produk yang disepelekan gitu ya. Tapi ternyata ada harga jual untuk ekspornya. Kemudian memungkinkan untuk dapat kontrak kerjasama jangka panjang. Saya ada beberapa kontrak juga dengan Korea Selatan sampai dengan apa namanya? Sampai dengan 2025, terus sama Malaysia itu dia ini perusahaan franchise sebetulnya. Dia Korean Street Food. Kita ada kontrak sudah 3 tahun berjalan. Ya, kemungkinan kontraknya itu pasti ada ya. Walaupun tidak kontrak, tapi kalau repeat ordernya lebih cepat juga itu lebih bagus sih sebenarnya gitu. Kemudian menyumbang devisa untuk negara pasti semua orang juga sudah tahu ya kalau ekspor itu pasti dapat menyumbang devisa negara. Kemudian ini nih bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Ini yang paling menurut saya bagi saya ya sebagai petani ini hal yang luar biasa. Karena sekarang tuh kalau orang kampung cari kerja susah, apalagi dengan ijazah ala kadarnya kalau di kampung gitu ya. Tapi dengan adanya kegiatan ekspor ini, minimal tetangga-tetangga bisa ikut kerja lah, motongin apa namanya lengkuas gitu ya, bisa supply barangnya ke tempat saya gitu. Itu luar biasa sekali. Nah, terus nih langsung ke poin utamanya aja ya, memulai bisnis ekspor itu kalau dari kita yang belum tahu ekspor ya, terus juga apa namanya petani ataupun memang basicnya nggak ada sama sekali tentang bisnis ekspor itu, mendingan mulai dari mana? Kalau saya menyarankan cari produk yang mau diekspornya dulu. Jadi kadang-kadang, oh Mas saya udah dapat bayar nih ini itu, saya tinggal cari produk. Saya juga kadang-kadang mikir ya, apa namanya agak susah gitu. Kadang-kadang kalau kita dari bayar dulu, si produknya oke bisa dicari gitu ya, tapi harganya masuk, kadang-kadang kualitinya nggak masuk. Kualitinya masuk, kadang-kadangnya harganya nggak masuk. Itu dia, kenapa kita lebih menganjurkan, ya saya lebih menganjurkan, walaupun bisa ya, maksudnya dari mana aja bisa gitu ya. Tapi kalau dari saya, sarannya mendingan cari produk dulu. Cari produk dulu, karena itu dasar. Jadi kalau produk itu tidak mesti produk sendiri ya, karena ada 2 jenis eksportir. Yang pertama ada eksportir produsen, kayak kami nih. Kami kan mengelola kelompok tani kami sendiri, ya berarti produknya produk kami. Jadi kalau kami jadi eksportir, itu berarti jadi eksportir produsen atau produk sendiri kita jual. Nah, buat teman-teman yang nggak punya produk nih, yang sekarang misalkan masih kuliah, masih kerja ya, nggak masalah gitu, tetap bisa jadi eksportir dengan menjualkan produk-produk orang lain. Kebetulan saya juga kerjasama ya, Mas Zaki ya, kebetulan saya kerjasama dengan beberapa eksportir lain, ada di Malang, Ya. ada di Tangerang. Mereka beli dari kami, ya. Jadi kami supply lokal ke mereka, terus mereka jual apa namanya harga ekspor gitu. Itu masuknya ke dalam kategori eksportir non produsen, ya. Jadi produknya produk orang lain, misalkan produk saya atau produk siapa aja di daerahnya. Ini pertimbangannya menurut saya kalau teman-teman mau nyari produk yang mau diekspor, ya selain dari produk tersebut berpotensi ya, maksudnya ada marketnya di luar negeri, ada yang beli lah ya di luar negeri. Itu juga yang perlu diperhatikan adalah mungkin diutamakan di daerah yang ada di sekitar tempat kita tinggal sekarang gitu. Karena nantinya bakalan apa ya? Dia tuh ketika kita sudah ketemu buyer, kemudian mau mempelajari produk knowledge kita, kemudian mau controlling ya, quality control dan lain sebagainya itu bakalan lebih mudah karena misalkan dengan 1 hari aja kita
apa namanya, bolak-balik itu bisa terjangkau gitu. Coba bayangkan kalau di luar daerah, ya mungkin selain harga cost untuk biaya pulang pergi ke supplier juga mahal ya kan. Selain itu juga kita agak sulit untuk kontrol. Kecuali memang si suppliernya sudah terpercaya banget, kita sudah beberapa kali melakukan transaksi dan nggak ada masalah, itu is okay gitu, nggak masalah. Tapi untuk di awal-awal, untuk awal-awal ekspor, mendingan cari dulu di sekitar atau daerah-daerah yang di sekitar rumah teman-teman semua gitu. Jadi untuk kontrolnya lebih enak. Kemudian ini nih, yang penting banget dipelajari ketika teman-teman belajar produk knowledge. Produk knowledge itu dia bakalan apa ya, sangat berguna sekali ketika teman-teman nanti melakukan entah itu korespondensi, kemudian negosiasi. Negosiasi kalau kita benar-benar paham sama produknya, pas ditanya buyer itu kita gak gelagapan gitu ya. Ini kurang lebih kalau yang saya simpulkan itu yang pertama ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk itu ya mulai dari apa ya, kandungan si produknya, kemudian kualitasnya seperti apa ya. Kemudian selanjutnya ada kapasitas pasokan produk ya. Itu yang penting-penting aja. Selain spesifikasi, pasokannya berapa nih? Ya, pasokannya misalkan 10 ton, 20 ton, 40 ton, itu harus benar-benar kita pahami dan pastikan teman-teman ya. Itu harus benar-benar dipastikan. Jadi jangan sampai kita kapasitas di supplier cuma 10 ton kita tawarkan 20 ton. Jangan sampai kayak gitu ya. Nantinya pas buyer minta 20 ton, supplier nggak punya gitu. Jadi benar-benar harus dipastikan, di cross check ulang kepada si suppliernya apakah benar nih si produk ini dia punya kapasitas pasokan sekian puluh ton gitu untuk memastikan. Kemudian selanjutnya ada kualitas ya. Kualitas itu pastinya dengan bisa diperlihatkan dengan adanya report of analysis, kemudian sertifikasi dan lain sebagainya ya. Kemudian jangka waktu produksi, kita juga harus tanya ke suppliernya. Kalau kita order misalkan 20 feet dengan jumlah 16 ton atau 20 ton, ini bisa selesai berapa lama ya Pak ya? Gitu, ke supplier ya. Misalkan waktu pengerjaannya bisa 1 bulan Mas ya. Oke, kita catat. Berarti nanti yang kita sampaikan ke buyer adalah jangka waktu produksinya itu kisaran 1 bulan untuk berapa puluh ton gitu, atau seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah kemasan ya. Kemasan produk itu kan dia punya kemasan terbaik ya, versi produknya yang berbeda pastinya punya sendiri-sendirinya, punya yang terbaik gitu. Misalkan gula aren tuh bagusnya kayak gimana nih untuk kemasannya. Misalkan kalau kita biasanya pakai paper sack, terus di dalamnya kita masukkan silika gel ya di luar daripada si paper sack itu dan masuk lagi ke dalam karton box. Itu untuk gula aren. Terus kalau untuk produk-produk misalkan pakai produk manggis ya. Produk manggis biasanya pakai kardus yang atau karton box yang tebal, ataupun juga misalkan kayak jahe merah dia pakai apa ya, kayak net ya. Kayak net kayak gitu untuk karung-karung yang jenis net. Itu kemasan-kemasan seperti itu harus kita pahami juga nih. Yang aman di sisi ekspor tuh apa namanya? Kalau yang aman di sisi ekspor tuh disesuaikan dengan jenis produknya. Kemudian selanjutnya harga. Ini yang apa namanya? Yang pasti ya teman-teman ya, harga yang pasti itu ya harga yang kita tanyakan ke si supplier gitu. Ini harga ekspornya tuh berapa atau harga ke dianya tuh berapa. Terus juga sistem pembayarannya harus jelas juga gitu. Misalkan nih Bapak supplier nih, apakah kita bisa misalkan pakai DP dulu atau apa namanya? Misalkan pembayarannya harus full payment aja gitu ya dan lain sebagainya. Itu metode pembayarannya atau harga dan lain sebagainya itu harus sudah kita pelajari kepada si supplier tersebut. Tapi ingat juga ya teman-teman ya, jangan semuanya dibebankan ke pihak supplier. Kadang-kadang supplier bete juga tuh. Ya kan dia juga banyak urusan gitu ya. Terus kita terlalu menggali informasi yang padahal kita bisa pelajari di luar. Misalkan kayak pengetahuan umum tentang gula aren padahal bisa dicari nih ya di apa namanya? Di ini teman-teman ya, kayak misalkan di artikel atau di manapun gitu ya. Tetapi kita tanya terus ke supplier ya. Jadi untuk kayak kita cara menyampaikannya, terus cara berbicaranya juga harus disesuaikan gitu ya. Pastinya attitude paling utama sih dalam kita menggali informasi terkait produk knowledge kepada si supplier. Selanjutnya yang harus dipelajari terkait produk knowledge adalah HS code. Kemarin itu ada kasus ya, ada kasus apa yang denda 118 juta itu karena supplier atau pengusahanya dia kayaknya menyerahkan kepada orang yang ini ya nggak tahu forwardingnya atau undername-nya gitu ya, menyerahkan sepenuhnya gitu. Dia percaya-percaya aja tuh, dia pakai HS code
padahal nggak sesuai gitu, akhirnya dipakai tuh ya kan, akhirnya ketahuan bahwa barangnya memang tidak sesuai HS code. Makanya itu ya, kita perlu mempelajari ini HS code yang tepat untuk produk ini tuh apa gitu teman-teman ya. Jadi perlu banget, itu penting banget. Selanjutnya adalah sertifikasi produk. Sertifikasi produk yang harus ini teman-teman dipelajari adalah sertifikasi pastinya produk yang akan diekspor ya, yaitu misalkan produk supplier, ya kita tanya aja sertifikasi yang dimiliki itu apa aja Pak gitu ya. Terus kalau ada ya kita mungkin bisa foto-foto atau di-scan dokumennya gitu ya. Nanti tujuannya adalah untuk meyakinkan pembeli kita di luar negeri. Seperti ini ya, sebetulnya kalau untuk si produk ini, sertifikasi produk ini, kalau ada, ya kalau lengkap itu semakin bagus. Tapi kalaupun nggak ada, ya sepengalaman saya yang penting adalah kualitas dari produk yang kita miliki itu sesuai dengan kualifikasi yang buyer butuhkan. Jadi sebenarnya kayak sertifikasi organik, kemudian halal, BPOM, dan lain sebagainya, mereka ada yang tanya, ada yang enggak gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti selengkap itu gitu ya. Tapi yang jelas ketika kita mau ekspor tuh yang penting adalah sampel dulu. Kita kirim sampel ke buyer kita di luar negeri, kemudian setelah diuji lab, kalau memang semuanya all meet standar dia bilang gitu ya, itu pasti buyer akan beli gitu, seperti itu. Jadi masalah sertifikasi memang kalau semakin lengkap ya semakin bagus gitu. Kalau ada organik ya bagus juga, semakin membuat dia percaya. Tapi kalaupun nggak ada, kalau kualifikasi barangnya memang sesuai, ya pasti dia beli juga gitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami ya untuk melakukan bisnis ekspor selain tadi mencari produk ya, mencari produk, kemudian mempelajari produk knowledge-nya, selanjutnya adalah mengenal Incoterm dalam bisnis ekspor ya. Incoterm itu adalah jenis pembayaran, teman-teman ya. Ini karena Incoterm itu penting banget. Kita tentukan misalkan harga ekspor, harga FOB dan lain sebagainya itu untuk kayak menawarkan ke buyer tuh kita dalam bentuk harga apa gitu. Itu yang penting. Jadi Incoterm atau International Commercial Terminology ya, terminologis berisi kumpulan istilah dalam perdagangan internasional yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce ya, ICC, yaitu Kamar Dagang Internasional. Nah ini Incoterm 2020 tuh banyak banget ya. Ini kurang lebih yang umum tuh ada EXWOC, FCA, FAS ya, FOB, CFR, CIF, dan lain sebagainya. Ini ada diagramnya, nanti teman-teman bisa pelajari aja, baik itu di artikel ataupun nanti bisa coba dilihat lebih lanjut, karena nanti materinya akan di-share juga ya ke teman-teman semuanya. Nah ini untuk Incoterm yang umum digunakan, seperti ini, ada yang EXWOC, harga di lokasi atau gudang eksportir. Jadi teman-teman jualnya harga barang selesai aja di gudang. Jadi urusan kayak tracking, urusan handling dan dokumen, itu urusan buyer. Jadi kita mah cuma jual di gudang kita aja gitu ya, itu namanya harga ekspor. Nah, kalau FOB ini kebetulan saya juga hampir semua kiriman saya pakai FOB ya teman-teman ya. Terus terang ya, saya tuh dari 2017 ekspor itu semuanya pakai FOB. Jadi kalau ada buyer minta CIF dan lain sebagainya, saya selalu negosiasi untuk mengarahkan ke FOB aja, karena free on board gitu. Karena memang sudah terbiasa ngurusin FOB, jadi ke buyer-buyer yang lain biasanya menawarkan harga FOB aja. Harga barang sampai di atas kapal di pelabuhan muat. Jadi di port of loading ya teman-teman di sini ya. Kemudian ada CFR, harga sudah termasuk biaya pengiriman sampai di pelabuhan negara tujuan ekspor. Kemudian harga CIF ya, CFR tinggal ditambah insurance aja. Ya, seperti itu. Tapi kalau saya ya ini menyarankan buat teman-teman yang awal-awal ekspor, ya kalau Incoterm yang bagus sih FOB ya, maksudnya mudah dijalankan gitu maksudnya. Selanjutnya ada legalitas ekspor. Nah kalau tadi teman-teman sudah cari produk ya, sudah cari produk, kemudian sudah dipelajari produk knowledge-nya. Selanjutnya kita sudah sedikit membahas tentang Incoterm yang mau kita pakai apa ya gitu ya. Kita sudah ketemu oh FOB nih. Ya selanjutnya coba kita mulai menyusun legalitas. Ya legalitas itu mulai dari 2019 legalitas perusahaan ekspor dipermudah ya dengan setelah diaplikasikannya online single submission atau OSS. Legalitas menjadi eksportir hanya memerlukan NIB dan NPWP. Ya, NIB-nya itu sudah memiliki hak akses pembayaran ekspor dan juga biasanya kalau ekspor tuh harus angka pengenal importirnya juga diaktifin gitu ya kalau saya seperti itu. Jadi untuk ekspor itu cukup NIB dan NPWP doang. Sebenarnya gini ya, kalau yang saya pelajari itu NIB dan NPWP pribadi itu pun sebetulnya bisa untuk ekspor. Yang penting hak akses pembayarannya aktif. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita punya legalitas badan usaha ya, kayak PT,
CP, atau sekarang tuh ada PT Perorangan yang cuma bayar 50.000 di AHU. Ya, banyak teman-teman kita yang sudah menjalankan itu ya teman-teman ya, membuat legalitasnya PT Perorangan. Murah ya. Tapi banyak tuh ada yang bertanya, Mas, katanya PT Perorangan tuh apa untuk pajaknya double ya, dividen juga. Ya ilah, PT yang umum juga pasti sama aja kayak gitu masalah dividen mah. Kalau untuk penarikan pasti kena dividen 10% gitu ya, pajak dividen. Tapi teman-teman ya tenang aja gitu. Sebenarnya ada beberapa cara instrumen ya perpajakan yang kayak biar dividennya tuh nggak kena pajak, harus ngapain tuh? Ada konsultan pajak bisa tuh kayak gitu ya. Jadi misalkan harus diinvestasikan lagi gitu ya dalam jangka waktu 3 bulan dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu instrumen yang bisa kita lakukan tuh untuk penarikan dividen tanpa kena pajak atau pajaknya 0 gitu. Bisa bukan diakalin ya, tapi memang ada cara yang legal gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk legalitas ekspor itu cukup NIB dan NPWP. Seperti itu. Kemudian udah itu. Selanjutnya, ya setelah kita bikin legalitas, lalu kita mempersiapkan alat promosi. Alat promosi itu bisa berupa kartu nama, ya, brosur, kemudian katalog, spesifikasi produk ya di katalog atau di brosur gitu, kemudian website perusahaan. Yang sekarang kalau orang-orang sekarang bilang kalau untuk mencari buyer secara online ya atau lewat digital marketing ya pasti website sih. Menurut saya website penting banget di zaman sekarang ya. Kalau dulu mah ya, ini cerita pengalaman saya, asli Mas Jaki ya, saya tuh bukan yang pakai website profesional dulu ya, 2017, 2016, 17 lah ya, pas belajar-belajar. Cuma bermodalkan apa? Katalog. Cuma bermodalkan katalog, kemudian apa namanya kartu nama kayak gitu-gitu ya. Terus email-emailannya juga masih pakai email yang biasa. Pasti pakai Gmail tuh. Waktu itu belum Email ya. belum bayar-bayar email yang proper gitu ya. Dan waktu itu memang masih oke lah ya, karena memang persaingan nggak terlalu banyak juga waktu itu. Gitu. Kalau sekarang kayaknya kita kalah saing kalau kita nggak pakai website yang menarik, kita nggak Betul, pakai misalkan domain yang berbayar gitu ya. Jadi betul. semakin banyak pilihan sih bayar itu sekarang. Jadinya perlu banget sekarang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Gitu. Nah, untuk kartu nama brosur katalog itu biasanya dipakainya untuk promosi kalau kita ikutan pameran ya. Kebetulan saya pernah beberapa kali diajak pameran internasional ya, di luar negeri pernah juga gitu ya. Pernah dapat bayar juga alhamdulillah. Kemudian ikut bisnis matching yang skala internasional pernah juga itu diajak sama pemerintah lah ya. Gitu, difasilitasi. Karena kalau bayar sendiri waktu itu belum mampu gitu. Nah, ini alat promosi yang kita bawa itu kurang lebih seperti ini. Kartu nama, kemudian brosur, katalog ya. Kemudian sampel paling kalau kita ikut-ikut pameran kayak gitu. Itu alat promosi yang kita gunakan. Nah, bagaimana kalau kita promosinya tuh lewat media sosial aja? Kayak lewat media sosial atau lewat kayak riset mandiri gitu ya. Ya paling kita menyertakan website ya sebagai landing page atau sebagai katalog lah ya yang bisa dia lihat secara virtual. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini alat-alat promosi yang perlu teman-teman siapkan untuk menawarkan barang kita ke buyer kita di luar negeri. Ya, jadi step-stepnya tadi setelah menentukan produk, kemudian mengenal Incoterm, membuat legalitas, kemudian mempersiapkan alat promosi. Ya, menyiapkan korespondensi. Ini selanjutnya menyiapkan korespondensi. Sebetulnya kalau korespondensi ini kayaknya kalau ini sekilas aja ya, kita bahas sekilas. Kalau korespondensi ini mungkin harus dipelajari kayak satu unit kompetensi korespondensi khusus gitu ya sebenarnya. Karena ada banyak bagian-bagian di dalam korespondensi kayak penyusunan suratnya kayak gimana, penyusunan kalimat yang baik itu harusnya seperti apa, informasi dari buyer itu yang harus digali apa aja gitu ya. Contoh-contoh suratnya sebenarnya harus lengkap gitu ya. Tapi ini kita hanya bahas sekilas ya. Jadi secara gambaran umum kalau kita mau ekspor tuh harus melewati step apa aja. Nah, salah satunya adalah setelah tadi mempersiapkan alat promosi. Nah, ini korespondensi juga harus kita siapkan karena ketika nanti kita promosi menawarkan barang kita ke buyer, ya pastinya ini melalui korespondensi. Terus juga nanti ada balasan email dari buyer, kemudian tahapan selanjutnya kayak ada melakukan penawaran, kemudian ada sales contract dan lain sebagainya. Itu bagian dari korespondensi bisnis ekspor gitu teman-teman ya. Kalau pengertiannya sendiri, korespondensi ekspor adalah kegiatan surat menyurat tentang hubungan perniagaan antar penjual eksportir dan pembeli ya atau importir yang secara geografis bermukim dalam wilayah berbeda karena batas-batas negara, geopolitik dan menggunakan komunikasi yang lazim yaitu berbahasa Inggris ya. Pasti kalau korespondensi
itu berbahasa Inggris semua. Dan fakta menariknya adalah teman-teman ya, kalau belajar kayak gini, ya dulu saya juga belajar di Kementerian Perdagangan, saya juga nggak ngerti sama sekali tuh. Maksudnya kayak bingung aja gitu ya, ini apa ini korespondensi apa gitu ya. Tapi ternyata pas teman-teman jalan ekspornya, makanya penting banget nih kayak materi-materi kayak gini, dapat dari sumber manapun dikumpulin aja ya, kayak modul ataupun apapun. Nanti pas teman-teman nih mengalami di lapangan, misalkan korespondensi ya, ini pembahasan kayak introduction letter, ini kayak gimana ya gitu. Nanti pas kita praktek secara langsung bakal kita buka-buka tuh materinya. Oh iya kayak gini nih. Ya, saya juga kayak gitu ya. Terus terang kalau di kelas kayak ngitung harganya saya nggak paham. Ngitung harga saya nggak paham. Tapi pas di lapangan ya, pas di lapangan dapat kayak kasus yang saya kurang tepat ngitung harga, kemudian ada rugi sedikit-sedikit. Misalnya saya buka tuh modulnya. Ini yang bener kayak gimana ya ngitung harga ya? Ternyata ada komponen yang nggak dimasukkan gitu. Ternyata seperti itu. Kalau di kelas Pak nggak masalah ya, kayak nyimak kayak gini nggak masalah gitu. Maksudnya kita nggak terlalu ngerti oke gitu. Tapi nanti ketika teman-teman terjun di lapangan, makanya bakal ketemu dan pasti teman-teman bisa tuh kayak buka lagi nih, misalkan PowerPoint ini dibuka lagi. Oh ya, ternyata ini dia nih poin yang kenapa kita kelewat gitu atau kenapa kita rugi seperti itu. Nah, ini bagian dari menyiapkan korespondensi ekspor ya teman-teman ya. Itu yang pertama adalah mengganti informasi perusahaan kita ya. Informasi perusahaan kita ya, nama perusahaan, kemudian alamat, nomor telepon, fax dan lain sebagainya. Tahun berdiri, pimpinan perusahaan, kontak person, kemudian informasi lain terkait dengan perusahaan, karena ini nanti akan kita masukkan ke dalam kayak introduction letter ya. Introduction letter ketika kita membuat email introduksi atau introduction letter itu pasti kita memasukkan komponen-komponen ini ya, nama perusahaan, alamat dan lain sebagainya gitu ya. Terus informasi produk nih yang harus kita siapkan sebetulnya tadi sudah kita pelajari ya. Ini nanti bakalan kita masukkan juga ke dalam korespondensi gitu. Yang pertama ya ada spesifikasi, kapasitas pasokan, kualitas, jangka waktu penyerahan ya, kemasan, harga HS code ya, dan sertifikasi. Itu bagian dari yang harus kita siapkan untuk korespondensi. Makanya di awal tadi kita lebih dahulu memilih atau mencari produk yang mau diekspor. Karena nanti ketika kita membuat korespondensi, kalau produknya belum ada, ya bingung juga kita mau nawarin produk apa, informasinya belum ada gitu. Makanya stepnya tadi si produk dulu daripada si korespondensi ini. Nah, selanjutnya bagian dari korespondensi juga yaitu cakupan informasi calon pembeli. Kalau online sih paling kalau saya ya itu kalau riset mandiri misalkan di Maps atau dimanapun ya itu paling cari informasinya ya nama perusahaan ya, kemudian siapa pemiliknya kalau memang ada, kalau nggak ada juga mungkin ya stafnya dan lain sebagainya atau ditujukan kepada perusahaannya aja, kemudian bidang usaha, tahun berdiri dan lain sebagainya. Kalau untuk kita email secara resmi ini, kalau informasi calon pembeli seperti ini biasanya didapatkannya tuh dari event-event pameran sih, pameran luar negeri gitu ya, atau trade expo kita bisa dapat nih yang detail seperti ini. Tapi kalau untuk kita riset mandiri di website jarang sampai ada yang full kita bisa dapatkan informasi seperti ini ya, gitu. Paling beberapa informasi aja kayak nomor telepon, kemudian alamat dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa korespondensi bisnis ekspor ya teman-teman yang umum biasanya digunakan, yaitu introduction letter ya, surat perkenalan biasanya dibuat oleh eksportir ya. Jadi introduction letter itu biasanya teman-teman kita juga mungkin yang sudah ikut-ikut kelas pasti ada ya, untuk perkenalan ke buyer itu pasti contoh-contoh introduction letter tuh beda-beda pastinya. Ada yang bentuk surat resmi pakai kode surat atau memang cuma di badan email aja, di email aja gitu ya, terus cuma melampirkan website dan lain sebagainya, macam-macam pokoknya. Intinya adalah surat perkenalan gitu. Bisa dalam surat baku ataupun yang informal ya, atau tidak baku gitu. Kemudian selanjutnya ada inquiry atau surat permintaan dibuat oleh importir atau buyer gitu. Tapi pada kenyataannya teman-teman ya, tidak semuanya kayak step by step-nya tuh sesuai. Ya, ingat ya, tidak harus step by step-nya tuh sesuai. Kadang-kadang tiba-tiba pas introduction letter, tiba-tiba dia langsung ngirim PO. Ya kan, melewati kayak harusnya kan ada sales contract, terus ada negotiation letter dan lain sebagainya. Ada juga beberapa buyer yang nggak mau ribet, udah gue setuju nih barang lu bagus gitu ya, gue beli gitu. Jadi nggak seprosedural yang biasanya disampaikan oleh trainer-trainer gitu pada kenyataannya di lapangan gitu ya. Tapi memang ada beberapa juga yang sesuai prosedur gitu, makanya penting juga untuk kita pelajari.
Kemudian selanjutnya ada offering ya, offering letter atau surat penawaran dibuat oleh eksportir, yaitu kayak kita makanya perlu banget tadi sebelum kita membuat offering ya perlu menentukan Incoterm apa nih yang mau kita pakai. Misalkan kita jual harga export, harga FOB, harga CIF dan lain sebagainya itu biasanya dicantumkan dalam offering, penawaran. Jadi kita mengajukan harga segini tuh dalam Incoterm export kah atau FOB kah gitu ya. Itu biasanya dikirim dalam offering letter. Kemudian ada negotiation letter ya, dibuat oleh eksportir dan importir kalau secara harga tidak disepakati. Misalkan kita nih buyer nawar harga terlalu murah, terus kita ngajuin kayak negotiation letter lagi ya, kita apa namanya kayak minta harga lebih tinggi atau dari dia pihak bayarnya kita jual harga terlalu mahal dan dia nawar, itu disebutnya negotiation letter. Terus selanjutnya ada confirming letter ya atau surat konfirmasi yang dibuat eksportir atau importir. Selanjutnya purchase order. Nah, ini yang pasti ada ya, yang pasti ada itu adalah purchasing order ini teman-teman ya. Jadi PO itu pasti ada kalau mau ekspor. Jadi PO ini adalah surat pesanan yang dibuat oleh importir atau buyer. Jadi kalau ekspor itu sebetulnya menurut saya yang penting ada PO sih. Jadi pasti tuh belinya gitu ya, pasti dia beli. Selanjutnya ada sales contract atau kontrak penjualan dibuat oleh eksportir dan importir. Ya, kalau sales kontrak ini sebetulnya tergantung si eksportir dan importirnya. Kalau memang dia membutuhkan, kayak kita nih, ada beberapa negara yang kayak Amerika, terus Singapura gitu ya, dia nggak minta yang namanya sales kontrak. Tapi untuk Korea, terus Malaysia yang dia pesan gula aren cair, dia ada sales kontrak. Jadi tergantung bayarnya. Tidak semuanya menggunakan sales kontrak juga gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh saja ya, satu contoh saya kasih ya. Introduction letter tuh biasanya contohnya kayak gini. Ini kalau dalam bentuk surat ya. Contohnya ke Mr. Kim ya di Busa Natural Foods Co, kemudian Bangsan Market, alamat ya, kemudian kita memperkenalkan diri, menawarkan ya, kurang lebih seperti ini isinya. Nanti teman-teman bisa lihat di materi ya. Ini contoh introduction letter. Tujuannya adalah memperkenalkan siapa kita dan usaha apa kita gitu. Seperti itu teman-teman ya. Ini contoh introduction letter dan sebetulnya kalau mau dibahas lebih detail ya banyak banget sih komponen yang ada di dalam korespondensi ekspor ini gitu. Selanjutnya, setelah kita tadi mencari produk ekspor, kemudian membuat legalitas, menentukan atau mempersiapkan alat promosi dan korespondensi, barulah kita berani untuk mencari pembeli di luar negeri. Kalau semuanya itu sudah siap ya, teman-teman ya. Kalau semua kayak alat promosinya sudah oke, sudah kita siapkan, legalitas sudah siap, ya. Sekarang baru kita memulai untuk mencari pembeli kita di luar negeri. Ini kebanyakan teman-teman kita yang mau belajar ekspor tuh rata-rata ya, ini rata-rata nggak semua sih. Belum apa-apa, alat promosi aja belum ada, legalitas belum ada, produk aja belum dicari, udah nanya cara cari pembeli, gitu. Cara cari pembeli. Padahal kan gini ya, kalaupun kita tahu cara cari pembelinya dan dapat bayarnya, belum tentu dia mau beli karena kita juga nggak punya alat promosi, nggak ada legalitas, produknya aja nggak ada gitu. Kita mau tawarin apa gitu. Jadi harus benar-benar step by step-nya tuh diikutin gitu ya. Cari produk dulu, kemudian mempelajari produk knowledge ya, selanjutnya bikin legalitas, bikin alat promosi, baru tuh kalau itu sudah siap yang 3 tadi, baru kita cari pembeli di luar negeri. Mencari buyer itu banyak teman-teman ya. Seperti yang saya lakukan, misalkan ikut pameran nih. Saya sering ikut pameran kalau Trade Expo dari 2000 berapa? 17, 18, 19, 20 sampai kemarin terakhir ikut ya yang 2019 20 itu virtual ya. Saya juga ikut tapi virtual kurang efektif. Ya kemarin ikut juga gitu. Jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencari pembeli luar negeri itu dengan pameran internasional, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, alat promosi yang dibawa tuh kayak tadi ya, kayak kartu nama, kemudian katalog, brosur, spesifikasi produk ya, kemudian sertifikasi dan sampel produk. Kemudian selanjutnya ada advertising online atau ngiklan gitu ya di media sosial, di website atau marketplace. Sebenarnya nggak harus ngiklan sih, bisa coba di buat media sosial yang bagus aja gitu. Terus kemudian kita bukan email maksudnya bisa kita coba DM pakai media sosial tersebut, antar media sosial itu bisa juga hal sederhana itu ya dilakukan, atau lewat media sosial seperti grup-grup Facebook juga teman-teman kita banyak yang berhasil juga. Ya teman saya itu siapa Pak Sadono ya di Japa Exindo, dia teman saya udah lama, dia tuh cari bayarnya lewat itu aja, lewat media sosial Facebook.
Jadi aktif posting-posting produk di apa namanya? Di grup-grup perdagangan internasional kayak ekspor impor USA dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Kemudian di website banyak sekali website-website perdagangan ya kayak TradeKey, TradeMate, GoPolot dan lain sebagainya. Kemudian di marketplace banyak juga. Nah, ini kalau saya dapat bayarnya terus terang nih teman-teman ya, antara dua pilihan ini. Jadi yang pertama saya dapat buyer yang ada beberapa maksudnya ya, nggak satu buyer. Ini dari pameran ya. Karena kebetulan saya punya akses ikut pameran ya teman-teman ya. Diajak sama Kementerian Pertanian, kemudian sama BI untuk ikut pameran. Jadi kebetulan punya akses dan bisa dapat beberapa buyer lewat pameran ini. Yang kedua, yang saya dapat itu lewat riset mandiri. Riset mandiri. Kemudian advertising online ini atau mencari buyer lewat media sosial, website, marketplace. Apakah saya tidak lakukan? Lakukan juga ya. Pas awal-awal ekspor pastinya saya riset-riset juga di sosial media, kemudian coba-coba cari di website. Tapi mungkin jodohnya ya, setiap orang kan jodohnya beda-beda gitu. Gitu. Jadi kalau saya kebetulan yang sampai closing sih belum dapat kalau dari advertising online ya. Kebanyakan yang sekarang closing itu, yang sekarang repeat order, yang sekarang ada kontrak itu dari pameran dan juga riset mandiri di Google atau Google Maps ya teman-teman seperti itu. Karena gini, kalau kita sudah paham di satu kompetensi, satu metode gitu ya untuk mencari buyer, misalnya saya udah pernah dapat nih dari mana? Dari riset mandiri di Google. Kita tuh kayak ketagihan gitu, ketagihan untuk coba lagi deh, cari ternyata dapat lagi gitu. Makanya ketika teman-teman dapat nih di media sosial, ya udah diperdalam lagi itu aja gitu, nggak masalah walaupun cuma satu metode, tapi yang penting kan efektivitas gitu. Makanya seperti saya pun ya sama aja kayak saya tuh menguasainya di riset mandiri nih. Saya beberapa kali dapat di riset mandiri, makanya saya sampai sekarang pun masih riset mandiri gitu. Malahan cari di media sosial dan lain sebagainya nggak terlalu diperdalam lagi gitu karena kita memang sudah punya kayak jodoh gitu ya. Maksudnya sudah punya kenyamanan di riset mandiri ini. Nah ini exhibition atau pameran dagang ya, penjelasannya mengikuti pameran dagang internasional baik di dalam negeri ataupun luar negeri sangat berpeluang besar mendapatkan pembeli dari luar negeri. Ya, jadi kebetulan gini kalau kita ikut expo di luar negeri itu kalau TI itu kemarin ada ya data eksibitor ya kalau TI kemarin ada data eksibitor. Nah kalau pameran luar negeri juga ada data eksibitor dan kita bisa dapatkan ketika pulang ke rumah ya walaupun misalkan belum sempat face to face belum tempat ngobrol di expo-nya kalau di luar negeri, kita bisa bawa data buyer itu ke rumah data eksibitor, ya kemudian kita bisa email tuh. Itu salah satu keunggulannya. Atau kalau expo di luar negeri itu bisa bertatap muka langsung memperlihatkan produk kita tuh ke buyer. Ya, ini perlengkapan yang perlu disiapkan. Yang pertama sampel produk, ya kartu nama, brosur, katalog, dan lain-lain kayak dekorasi mungkin, ya seperti itu untuk lebih menarik minat pengunjung aja. Selanjutnya ini sosial media, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, dan YouTube. Ini cerita menarik ya. Kalau saya sih bukan kalau di sosial media itu bukan saya yang nyari buyer, tapi buyer yang nyari saya. Kebetulan ini lucu ya, ada dua buyer yang dari China itu dari YouTube, ya. Dia itu datang ke Indonesia. Kebetulan dia importir briket sebetulnya. Nah, dia pengen cari produk yang kayak berkelanjutan gitu. Setiap bulan rutin gitu ya ada barangnya dan dia mau coba produk lain di luar daripada briket. Nah, dia carilah produk ekspor dari Indonesia. Karena saya sering upload video kalau dulu ya. Sekarang udah 5 bulan nih nggak upload video di YouTube. Jadi karena saya sering upload video kegiatan produksi, kemudian sharing-sharing terkait gula aren, itu tiba-tiba muncul di beranda dia, di pencarian dia gitu ya. Nah, dari situ dia menghubungi saya, kemudian dia datang ke tempat kami, bahkan sampai 3 kali ya. 1 kali dia kunjungan aja, 2 kali kita ke petani, 3 kali kita nguji lab ya, mempersiapkan sampel untuk uji lab, dan sampai sekarang progresnya mesin sudah didatangkan dari China ya, di sini sudah ada tuh di depan ya, tinggal kita ngurus haki. Karena ngurus GACC kalau kita mau jual brand secara langsung itu perlu hakinya kita urus ya, atau mereknya. Kemudian di TikTok buyer rempah saya kebetulan dari TikTok, jadi dia juga yang nyamperin. Kasusnya sama, ketika dia pergi ke Indonesia, datang ke Indonesia, dia cari rempah Indonesia di TikTok. Karena saya
sering sharing tentang rempah juga di TikTok gitu ya. Akhirnya tiba-tiba dia tertarik tuh, akhirnya DM dan sampai sekarang kita udah beberapa kali kirim gitu. Jadi kalau media sosial itu bagusnya memang selain kita kayak dibuat sebagai katalog produk ya kayak Instagram gitu ya. Itu tuh bisa sebagai alat pancingan gitu. Jadi kita menebar umpan lah ya, biar ikannya yang nyamperin gitu. Itu konsepnya yang saya pahami kayak gitu. Kebetulan dari YouTube dan TikTok sudah dapet nih. Ya. Nah, ini untuk website data buyer. Pasti kalau teman-teman di sini sudah ikut kelas dan lain sebagainya, itu pasti sudah paham betul ya. Maksudnya sudah ada nih, sudah tidak asing lagi dengan kalimat-kalimat website-website di atas ini nih ya. Ada Trademap, ada GoForward Business, Tradekey, ya, terus yang lain-lain juga banyak banget. Tapi kebetulan kalau saya, teman-teman ya, semuanya sudah coba di Trademap, di Tradekey, sudah pasang akun dan lain sebagainya, tapi kayaknya rezekinya bukan di situ gitu ya. Maksudnya kalau direspon sih ada, dapat data buyer kita email, direspon ada, sampai kita negosiasi dan lain sebagainya, tapi untuk sampai closing, alhamdulillah belum dapat tuh dari website-website tersebut. Kemudian marketplace, ya kalau marketplace ini teman-teman bisa gabung sebagai member atau sebagai seller bisa juga, atau cuma untuk kayak apa ya, kita basa-basi memperkenalkan produk kita ke seller juga ya, itu bisa juga kita riset di sana kayak di Amazon, di Alibaba gitu, atau untuk compare harga ini bisa dilakukan nih ya, marketplace. Nah, ini dia riset mandiri Google Maps ya. Kalau riset mandiri kebetulan bukan omong kosong ya, karena saya juga sudah dapat beberapa pembeli dari luar negeri riset lewat riset mandiri kayak gini. Jadi biasanya kalau saya kata kuncinya langsung aja gitu. Misalkan kalau kopi ya, kopi bean retail in Tokyo, kalau gula aren ya Falm Sugar retail in di mana kita langsung aja tujukan kotanya gitu ya. Kayak di New York, kemudian di mana? London gitu dan lain sebagainya. Gitu. Nah, setelah itu biasanya kan ada muncul tuh beberapa perusahaan kayak gini teman-teman ya. Jadi muncul beberapa perusahaan ya. Jadi kita klik aja nama tokonya, kemudian websitenya. Di situ kita cari tahu informasi perusahaannya, apakah perusahaan tersebut masih aktif ya. Masih aktif itu bisa kayak dengan mudahnya kita lihat kayak di sini kalau biasanya kan kita riset malam ya, malam hari gitu. Biasanya kalau eh, dia masih aktif tuh biasanya masih buka perusahaannya, masih open gitu di Maps-nya ya kan, gitu. Itu aja udah jadi indikasi bahwa perusahaan tersebut masih buka gitu atau masih aktif. Terus ada beberapa case kan kayak apa, kita dapat data buyer, ada yang katanya beli-beli data buyer, kita kan nggak tahu ya itu perusahaan masih aktif atau memang udah nggak ada tuh perusahaan gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi kita udah importnya besar banget, kayak kirim-kirim email setiap hari ratusan email bahkan, tapi emailnya itu dari dapat beli dan kita nggak riset, nggak tahu tuh bahwa si perusahaan ini ternyata aktifnya cuma 2016 doang tuh, ternyata udah tutup gitu ya. Itu salah satu kelemahannya kalau kita beli-beli data buyer gitu. Makanya saya belum pernah sama sekali tuh. Banyak juga di video TikTok nanya, "Bang, pernah beli data buyer nggak?" gitu. Kalau saya terus terang nggak pernah ya. Jadi lebih efektif menurut saya kalau versi saya ya, ini yang saya lakukan adalah kayak riset mandiri kayak gini. Jadi selain kita bisa tahu lokasi usahanya, kemudian si perusahaan ini masih aktif atau enggak, ya dengan kita bisa cari di sini. Ya biasanya kalau kita malam, ya itu di luar negeri tuh lagi siang gitu, jadi bisa kelihatan lagi buka atau tutup gitu perusahaannya. Ya open or close gitu. Itu yang saya lakukan untuk riset mandiri. Selanjutnya setelah kita ketemu datanya, data buyernya, kemudian email dan alamat nomor telepon dan lain sebagainya, baru kita lakukan korespondensi kayak melakukan apa namanya? Melakukan ini introduction letter dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih kesimpulannya ya di kalau step by step-nya itu menurut saya ini simpelnya kayak gini teman-teman ya. Ini acuannya kalau teman-teman memang awal banget baru mau belajar ekspor, yang pertama tuh yang harus kita cari itu adalah produk ekspor yang harus kita siapkan ya. Yang kedua, itu kita buat legalitas ya. Sembari kita buat legalitas ya kita pelajari juga tentang Incoterm, kemudian dan lain sebagainya ya, untuk nanti menentukan kayak dalam membuat alat promosi ini kan kita perlu juga nih mencantumkan Incoterm misalkan ya, FOB atau apapun itu. Selanjutnya setelah legalitas, NIB dan NPWP bisa buat di AHU, kemudian bisa buat di notaris ya. Yang kebetulan saya CP, kalau saya ada 2 CP ya. Yang pertama CP Mitra Mandala itu yang kelompok tani gula aren. Yang kedua ada Hanfood Indonesia, itu kita yang ekspor rempah gitu. Jadi ada 2
legalitas kalau saya. Pakainya CP. Kenapa pakai CP? Sebenarnya bukan kenapa-napa ya, misalkan bukan berarti PT atau CP lebih jelek atau lebih bagus, karena saya dulu pas pertama ekspor dulu pakai CP ya, pakai CP, ya udah karena keenakan gitu, karena regulasinya udah paham, jadi pakai CP aja lah gitu. Yang kedua juga gitu, lebih ke sana sih, bukan di compare ini lebih bagus yang mana ya, CP atau PT gitu, atau lebih membuat buyer percaya yang mana ya, CP atau PT gitu. Nah, kalau legalitas yang penting ada aja, ada NIW dan NPWP. Bebas aja mau yang manapun, ya pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Kemudian selanjutnya ada alat promosi seperti yang tadi saya katakan, ada website, kemudian katalog, kemudian kartu nama dan lain sebagainya. Kalau kita mau ikut pameran-pameran, itu yang harus kita siapkan. Selanjutnya baru setelah alat promosi, legalitas dan produk sudah siap, baru tuh cari pembeli kita di luar negeri kayak tadi riset mandiri dan lain sebagainya. Nah, setelah cari buyer, baru masuk ke tahapan korespondensi. Kalau data buyernya sudah ada, baru kita lakukan kayak apa namanya introduction letter, kemudian korespondensi yang lain ya, kemudian kayak offering ya, penawaran dan lain sebagainya sampai dengan deal dan terjadi kesepakatan ya untuk order si buyer. Baru setelah terjadi kesepakatan, dia turun PL, kita kirim barang ya. Tapi kalau sudah dibayar duitnya, ya kirim barang. Proses pengiriman barang tuh gampang banget ya, proses pengiriman barang. Yang penting kita sudah ketemu buyer yang tepat, sudah terjadi transaksi, gitu. Baru nanti tahapan selanjutnya adalah pengiriman ekspor. Ya, kalau butuh pengiriman ekspor, teman-teman ya bisa nanti tanya-tanya ke Mister Eksportir tuh, logistiknya menarik sekali, pelayanannya luar biasa. Selanjutnya juga informasi yang penting juga adalah mengenal sistem pembayaran dalam ekspor ya. Ada advice ya, advance atau titik full payment. Ini bisa, tapi jarang banget yang langsung ya, Mr. Zaki ya. Jadi jarang banget yang langsung terjadi full payment untuk telegraphic transfer ini ya, yang advance payment ini jarang banget. Kalau saya terus terang ya, di awal-awal ekspor itu ya TT 50-50 biasanya. Dan untuk pengiriman berikutnya, biasanya di 3 kiriman tuh baru saya nego untuk full payment. Ya, kebetulan buyer kita yang Korea nih, hari ini juga harusnya, tadi pagi saya sebelum masuk Zoom, saya udah kirim invoice, harusnya dia udah kirim nanti siang gitu, dan itu full payment. Karena sebelumnya, ya sebelum-sebelumnya itu sudah TT 50-50, ya, dan kalau sekarang sih udah kiriman ke berapa puluh kiriman ya kalau untuk yang Korea ini. Jadi ini untuk yang pertama ya, ya advance ini, ya, atau bayar di depan ya, atau 100% di muka ini jarang banget. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya, kalau bayarnya memang sudah 100% percaya sama kita, itu bisa dilakukan. Apalagi misalkan nih bayarnya datang langsung ke kita, ke tempat kita, ke tempat produksi, terus dia langsung bayar di tempat di sini, ya itu sangat memungkinkan. Tapi kalau untuk kayak bayar virtual yang belum pernah visit, itu agak tricky ya, maksudnya bukan berarti tidak mungkin, tapi bayarnya belum sepenuhnya percaya biasanya. Jadi mintanya win-win solution gitu. Ya, kemudian selanjutnya ada letter of credit ya, atau LC. Jadi eksportir menerima pembayaran setelah produk dan dokumen dikirimkan tanpa perlu menunggu konfirmasi kedatangan produk di tangan importir. Jadi nanti kalau teman-teman sudah kirim barang dan dokumen sudah lengkap ya, LC-nya atau duitnya bakalan bisa dicairin nanti langsung ke bank. Saya tuh pakai LC pernah berapa kali ya selama dari 2017 ke sini tuh mungkin cuma 2 kali. 2 kali ke Amerika aja waktu itu. Kenapa saya nggak milih pakai LC? Karena kebetulan gini, Mr. Jaki dan teman-teman yang lain ya. Karena kebetulan saya jauh dari bank kantor cabang utama ya, KCU. Kan kalau layanan perdagangan internasional tuh nggak bisa kayak kita cuma di unit yang apa teras BRI atau teras BCA gitu, nggak bisa. Harus kalau kita tuh di sini kalau nggak ke Serang ya ke Jakarta gitu ya, itu harus ke kantor cabang utama untuk layanan bisnis internasional. Jadi saya mikir, oh agak ribet juga ya kalau misalkan kita pakai LC gitu. Makanya setiap buyer yang datang tuh pasti saya tawarin untuk TT ya, telegraphic transfer, walaupun skemanya misalkan 50-50 dulu dan lain sebagainya. Kemudian ada dokumen against payment ya, against payment atau DAP atau DOP mirip dengan LC ya, bedanya importer tidak menitipkan uang pembayaran pada awal transaksi, pengiriman dokumen tetap diantar ke bank. Jadi untuk si dokumen si DAP ini dia mirip LC, tapi si buyer dia nggak setor duit dulu ke bank ya. Jadi nanti bayarnya itu ke banknya itu dia ketika apa namanya
ketika semuanya sudah dipenuhi gitu ya untuk pengiriman dokumen, baru dia bayar ke banknya gitu. Saya juga belum pakai ini, jadi belum bisa jelaskan panjang lebar karena belum pernah ngalamin gitu ya. Kalau LC, jadi si importir atau buyer ini dia taruh duit dulu di bank penerbit, di bank luar negeri, ya, baru selanjutnya diproses gitu. Kalau si DAP ini dia nggak store duit dulu gitu. Selanjutnya ada telegraphic transfer. Ini yang paling saya banyak pakai ya. Telegraphic transfer itu bisa ke rekening pribadi nggak Mas gitu ya? Kebetulan bisa ya teman-teman ya, nggak masalah kalau bayarnya mau. Ya kebetulan saya ada beberapa payment ya, kalau yang Malaysia itu ada beberapa yang ke rekening pribadi. Ya ke rekening pribadi, apa dia percaya? Biasanya kalau rekening pribadi itu saya arahkan setelah pengiriman kedua ketiga gitu ya, biar nggak ribet aja gitu, biar nggak ribet karena kan harus, kalau rekening pribadi kan dia bisa masuk m-banking gitu ya, mobile banking kayak BCA ataupun manapun, bank manapun gitu. Jadi lebih enak tuh ngatur duit. Tapi kalau pakai yang transfer perusahaan, apalagi kalau perusahaan yang CP kan ngambilnya harus 2 orang, ke perbankan harus pakai buku tabungan gitu ya, harus datang langsung ke bank. Itu aja sih pertimbangannya. Tapi kalau untuk kepercayaan pastinya bayar lebih enak kalau pakai rekening perusahaan begitu. Nah, telegraphic transfer ini sebetulnya banyak pilihan. Bisa DP dulu di awal 50-50 gitu ya. Atau bahkan full payment ya, seperti advance ini ya, bisa full payment juga tergantung kesepakatan kita sama pembeli kita di luar negeri. Sangat memungkinkan. Atau mau di-combine nih. Misalkan dia kirim 50% telegraphic transfer DP ya, untuk 50% lagi LC. Itu sangat memungkinkan juga, bisa gitu, bisa di-combine juga ya teman-teman ya. Jadi kalau masalah pembayaran ya aman sih, selagi kita teliti aja. Kayak kita jangan dulu eksekusi ordernya kalau kita memang belum terima duitnya gitu ya. Kalau saya kayak gitu sistemnya. Jadi kalau DP 50% belum masuk tuh ke rekening kita, saya nggak akan proses produksi gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, selanjutnya ada pengiriman ekspor. Tadi setelah kita menentukan barang, kemudian legalitas, membuat alat promosi, cari buyer ya. Selanjutnya korespondensi, selanjutnya adalah proses pengiriman barang. Proses pengiriman barang itu sebetulnya simple ya teman-teman ya. Kalau untuk dokumen atau legalitas yang penting ada NIB dan NPWP dikasih ke forwarder. Nanti beberapa dokumen yang harus kita siapkan ya, kayak dokumen sebelum ekspor dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk si pihak-pihak yang terlibat ketika melakukan kegiatan ekspor. Yang pertama ada eksportir, ya selanjutnya shipping company, kemudian freight forwarder, EMKL, EMKU ya. EMKL itu ekspedisi muatal kapal laut, kemudian ekspedisi muatal kapal udara, tergantung kita lewat mana. Kalau lewat udara ya EMKU. Kemudian custom atau bea cukai, ya. Selanjutnya ada insurance, kemudian surveyor, bank, instansi terkait lainnya seperti balai karantina mungkin ya. Ini pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Selanjutnya kalau di luar negerinya itu ada custom negara tujuan ekspor, pastinya bea cukai di sana ya. Jangan sampai juga teman-teman ya kayak ada salah penulisan dokumen atau salah HS code kayak kemarin. Karena saya juga pernah mengalami dulu. Saya tuh gini ya, pengalaman tidak mengenakan, salah ini menulis deskripsi di mana? Di packing list saya bilang itu bahwa organic palm sugar, saya bilang ya HS code-nya benar. Organic palm sugar, ternyata kondisi sertifikasi organiknya itu dalam kondisi expire, mati ya. Nah, pas saya kasih tuh dokumen ke buyer dan kemudian mereka mau custom clearance di luar negeri, bea cukai di sana tanya, ini organic palm sugar right gitu ya, but the certified pokoknya sertifikasinya itu expire gitu. Dan akhirnya nggak bisa custom clearance. Aduh, waktu itu saya pokoknya berlinang air mata lah ya gitu, namanya juga pemula waktu itu. Kemudian salah, waduh udah deg-degan aja tuh. Udah nggak bisa dibongkar itu, nggak bisa kalau nggak ada kayak sertifikat organik yang lagi existing gitu ya, yang masih aktif. Saya punya ide tuh waktu itu ya, gimana caranya ya. Akhirnya saya menghubungi pihak lembaga sertifikasi organik, saya minta surat keterangan perpanjangan sertifikasi. Saya juga nggak tahu tuh, kepikiran ke situ ya. Akhirnya dengan adanya surat keterangan perpanjangan bahwa menerangkan bahwa si sertifikasi ini sedang diperpanjang gitu ya, maksudnya sedang dalam proses perpanjangan. Akhirnya bisa tuh untuk custom clearance. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman pahit yang sudah saya lewati, kayak barang rusak di pelabuhan karena kebetulan kan kirim
gula aren yang cair dan produk-produk yang lain, wah udah sering banget gitu. Jadi banyak nggak enaknya malah di awal-awal. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini untuk dokumen ekspornya ya yang teman-teman perlu siapkan ketika pengiriman ekspor. Selain tadi legalitas ya, legalitas sudah pasti NIB dan NPWP nanti dikasih ke forwarder ya. Selanjutnya dokumen sebelum ekspor itu, jadi yang harus kita siapkan ketika mau pengiriman ekspor yaitu shipping instruction ya. Yang pertama, yang kedua pemberitahuan ekspor barang gitu. Jadi pastikan teman-teman ya kalau mau kirim barang ekspor si PEB-nya itu udah terbit. Jangan dulu kita kirim kargo ya kalau PEB-nya belum terbit. Itu kasusnya kayak kemarin tuh yang 118 juta gitu. Jadi kasusnya kan kayak gitu. Barang udah dikirim, tiba-tiba mungkin nggak tahu ngejar closing kargo. Harusnya closing kargo sebetulnya lebih panjang daripada closing dokumen biasanya gitu ya. Makanya selesaiin dulu dokumennya, barangnya jangan dulu dikirim. Ini kasus yang kemarin tuh kayaknya si NPE PEB-nya belum confirm gitu ya, belum diterima atau di approve oleh bea cukai, ini barang sudah jalan atau bahkan sudah ada di gudangnya pelabuhan gitu, udah di CY mungkin ya, container yard dan lain sebagainya. Gitu. Yang terjadi adalah seperti ini. Gitu. Kalau PEB-nya nggak terbit, ya barang nggak bisa diproses pengirimannya gitu. Jadi untuk dokumen sebelum ekspor itu kita pastikan harus buat shipping instruction. Shipping instruction ini biasanya ditujukan kepada pihak forwarder ya atau shipping company gitu. Selanjutnya ada dokumen utama. Nah ini di setiap produk manapun ini pasti ada dokumen ini, dokumen invoice, packing list, bill of lading. Ini pasti ada ya, dokumen invoice, packing list, bill of lading itu pasti ada di setiap barang. Selanjutnya ada dokumen tambahan. Yang pertama ada fitosanitary, fumigasi, kemudian certificate of origin, health certificate, ya, factory audit dan lain-lain. Dan itu tergantung jenis barang yang kita kirim. Beda barang, dokumen tambahannya bisa berbeda. Ya, tidak kayak baku seperti ini ya dokumennya. Gitu. Bahkan ada beberapa buyer yang nggak minta dokumen tambahan, ada juga gitu. Yang penting ada dokumen utama aja ya, ada juga seperti itu. Selanjutnya ada pengiriman nih, skema pengiriman LCL tuh ya teman-teman ya. Kalau kita kirim LCL itu kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi setelah kita ngurus dokumen ya, setelah kita ngurus dokumen bersama forwarder komunikasi, itu dari gudang kita, gudang shipper ya, gudang eksportir, itu masuk ke gudangnya kontainer konsolidator ya, atau CFS gitu, container press station, yaitu ke konsol, atau kita bisa bilang apa, gudang forwarder lah ya, gitu. Seperti itu. Nanti baru dari si gudang CFS ini baru dimasukin ke dalam kontainer bersama dengan barang-barang dari perusahaan lain, dan kemudian baru masuk ke kontainer yard gitu. Nah setelah itu baru dikirim dalam bentuk kontainer full ya gitu. Tapi kalau untuk LCL ini dia dari gudang kita biasanya trackingnya nggak full kontainer gitu pastinya. Dijemputnya pakai pick up atau kita bisa antar sendiri ataupun pakai tracking dari pihak forwardernya gitu. Tapi untuk gudangnya sendiri nggak langsung masuk ke kontainer yard ya, nggak langsung ke sana tapi ke gudang konsolidator dulu. Begitu. Selanjutnya pun untuk impornya sama juga. Jadi dari kontainer yard masuk ke CFS dulu, baru tuh dari CFS masuk ke masing-masing perusahaan importir. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada flow pengiriman FCL ekspor ya. Kalau untuk FCL kurang lebih seperti ini. Dari gudang kita ya, dari gudang kita itu bisa langsung loading, stuffing ya. Bisa langsung dibawa ke container yard ya, teman-teman ya. Gitu, nggak mesti ke konsol dulu, nggak harus dikumpulin dulu barangnya. Dan impornya tuh sama juga seperti itu. Untuk biayanya ya, untuk biaya pengirimannya ya, teman-teman bisa tanya ke Mr. Eksportir nanti. Barangkali ada tawaran-tawaran yang menarik, ya nggak? Ya, ini kurang lebih foto-foto Siap. kita pas pengiriman, ya, LCL ini yang rawan tuh produk-produk kayak gini, teman-teman ya. Produk-produk gula cair, ya sempat beberapa kali, mungkin ada kali ya, lebih dari 5 kali kayaknya produk bocor, barang rusak. Itu saya pernah mengalami. Nah, kalau produk-produk kayak beginian nih, kayak apa namanya, si gula-gula serbuk, gula cetak, ini aman. Ya, sampai sekarang nggak ada komplain yang berarti gitu. Kalau ini udah sering nih. Ini yang bikin deg-degan tuh yang bentukan cairan kayak gini. Apalagi kita organik dan nggak ada bahan tambahan kimia apapun. Seperti itu teman-teman ya, kurang lebih untuk tahapan ekspor bagi pemula yang baru mau memulai ekspor, entah itu petani atau teman-teman yang mau belajar ekspor, kurang lebih skemanya seperti tadi. Yang pertama ada kita menentukan produk, kemudian selanjutnya kayak
membuat legalitas, membuat alat promosi, kemudian mencari buyer ya. Selanjutnya korespondensi dan juga pengiriman ekspor. Seperti itu Mr. Jaki ya. Kurang lebih Siap. kalau penjelasannya kurang jelas mohon maaf, nanti kita bisa ke sesi diskusi berikutnya ya. Kita lebih banyak ngobrol-ngobrol aja sih seputar sedikit pengalaman yang saya punya dalam kegiatan bisnis ekspor ini. Oke, Mr. Jaki, terima kasih. Silakan dilanjutkan.